Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah salah satu elemen dalam mengambil kebijakan ekonomi yang berhubungan langsung dengan penggunaan instrumen-instrumen moneter yang berada di bawah kendali otoritas moneter. Definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya, otoritas moneter ini dipegang oleh bank sentral suatu negara. Yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga di belahan dunia lain sesungguhnya dipicu oleh dua sebab. Yang pertama yaitu persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain. Contohnya seperti rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan. Misalkan dalam bursa valuta asing, dan ditarik keuntungannya, alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Pengertian moneter menurut Islam adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Materi yang kedua itu tentang tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal ke-7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Yang pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara dimensi yang kedua yaitu terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan manfaat dan aspek kelembagaan yang dimanfaatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan. Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rahmadiana. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter. Ada berbagai instrumen yang umum digunakan oleh pemerintahan dalam mengambil kebijakan moneter. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini atau biasa disebut open market operation. Kebijakan ini ditempuh oleh Bank Indonesia agar bisa memperjualbelikan berbagai surat berharga seperti halnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI.
Jika kebijakan ini memang terjadi, maka bank sentral akan mengurangi jumlah uang yang beredar di lingkungan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena sertifikat Bank Indonesia atau SBI sudah mampu dibeli oleh masyarakat luas. Jika bank sentral sudah memutuskan untuk membeli surat berharga tersebut, maka bank sentral akan meningkatkan jumlah uang di dalam peredaran masyarakat. Bank sentral akan melakukan hal tersebut untuk menambah jumlah uang yang mampu dimiliki oleh masyarakat. Bank sentral bisa membuat keputusan atau menjual surat berharga tergantung pada keperluan negara. Kemudian yang kedua yaitu tingkat bunga diskonto atau biasa disebut dengan diskon rate. Bank sentral memiliki wewenang agar bisa meningkatkan ataupun menurunkan tingkat bunga di bank. Jika Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan harga suku bunga, maka mereka akan mengurangi jumlah uang dalam peredaran. Hal ini terjadi jika masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan atau menabung uangnya di bank. Mereka akan berpikir bahwa mereka bisa memperoleh lebih banyak uang di bank dengan adanya suku bunga bank yang tinggi. Sedangkan jika di bank sedang menurunkan suku bunganya, maka masyarakat tidak akan tertarik untuk menabung di bank atau menyimpan uangnya di bank. Mereka akan lebih tertarik untuk menyimpan uang cash sendiri daripada menyimpannya di bank. Kemudian yang ketiga adalah cadangan kas minimal atau yang biasa disebut dengan cash ratio. Seperti sebelumnya, bank sentral memiliki kewenangan untuk meningkatkan cadangan kas atau menurunkannya. Bila bank sentral memilih untuk meningkatkan cadangan kas, maka mereka akan mengurangi peredaran uang yang ada di pasar. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan juga mengatasi inflasi. Bank umum pun harus menahan uang yang lebih banyak sebagai cadangannya, sehingga uang tunai akan dikurangi jumlahnya. Sedangkan jika bank sentral memilih untuk menurunkan cadangan kasnya, maka mereka akan menambah peredaran uang. Hal ini dilakukan guna mengatasi deflasi. Bank umum diharuskan untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi ke masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar pun akan semakin banyak. Selanjutnya, pengawasan kredit selektif atau biasa disebut dengan selective credit control. Bank sentral juga mempunyai kewenangan bisa mengatur pinjaman mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak diprioritaskan. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kepemilikan dan juga penggunaan suatu kartu kredit. Ada dua jenis kartu kredit. Yang pertama yaitu kredit longgar dan kredit ketat. Kredit ketat adalah suatu kebijakan yang dipilih oleh pihak bank sentral agar bisa mengatasi inflasi dengan mengurangi jumlah peredaran uang di masyarakat. Sehingga memperoleh pinjaman di bank pun akan menjadi lebih sulit karena ada banyak syarat yang dipersulit. Setiap masyarakat dan pembisnis harus berusaha lebih keras untuk bisa mengajukan pinjaman. Sedangkan kredit longgar itu suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral agar bisa mengatasi deflasi dengan menambah peredaran uang di masyarakat. Setiap masyarakat akan diberikan kemudahan untuk memperoleh kartu kredit. Hal ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pembujukan moral, yaitu instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan melakukan rapat pertemuan dengan berbagai pimpinan bank umum. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan berbagai langkah yang harus ditempuh oleh bank umum agar sejalan dengan bank sentral. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena bank umum diharuskan mengikuti berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral. Bila bank umum tidak bersedia mengikuti peraturan dari bank sentral, maka bank sentral memiliki wewenang untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri keempat akan menjelaskan tentang hubungan kebijakan moneter dengan inflasi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang cenderung menarik untuk dibahas, terutama berkaitan dengan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai peningkatan harga secara umum dan terus-menerus. Menurut MC Ekher tahun 2000, inflasi adalah kenaikan harga terus-menerus dalam rata-rata tingkat harga. Kenaikan harga satu atau dua barang tidak bisa disebut inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut meluas dan mengakibatkan barang lainnya ikut naik juga. Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi dan cara untuk mengatasi ada empat teori dan pandangan yang berkembang. Teori tersebut adalah pandangan kaum klasik dan moneteris. Dalam pandangan kaum klasik tentang inflasi dapat dianalisis dalam kerangka teori kuantitas uang dengan menggunakan persamaan pertukaran. Dua, pandangan Keynes JM. Keynes berpandangan bahwa kecepatan perputaran uang
merupakan suatu yang bersifat dapat berubah-ubah. Yang ketiga, pandangan ekspektasi rasional. Ekspektasi rasional memandang bahwa inflasi merupakan fenomena moneter. Namun mereka juga percaya bahwa perubahan yang bersifat antisipatif. Dan keempat, pandangan strukturalis. Pemikiran kaum strukturalis berpandangan bahwa inflasi sebagai sesuatu yang berakar dari adanya berbagai kendala atau kekakuan struktural, termasuk di dalamnya kelembagaan yang ada di dalam perekonomian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hasana Munawaroh, NIM 73. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Kali ini saya akan sedikit menyampaikan pemaparan materi yang membahas terkait velocity of money. Sebelumnya, velocity of money itu memiliki definisi, yaitu laju peredaran uang, di mana rasio perbandingan antara pendapatan nominal atau PDB dengan stok uang beredar. Konsep ini oleh salah satu ahli yang bernama Marshall juga dapat diartikan sebagai konsep yang menitikberatkan pada hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan pendapatan nasional. Sedangkan menurut pandangan dari kaum monetaris tentang aggregate demand, yaitu menghubungkan jumlah uang yang beredar, dalam hal ini variabelnya yaitu M, dengan total penggunaan nominal pada barang dan jasa, yang perhitungannya itu dilihat dalam bentuk P kali Y. P yaitu tingkat harga dan Y yaitu pendapatan. Konsep ini dikalkulasikan dengan membagi pengeluaran nominal P kali Y dengan penawaran uang. Kaum monetaris juga mengakui bahwa kecepatan peredaran uang tidak selalu tetap. Juga mereka yakin bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat diramalkan besarnya. Selain itu, dalam jangka panjang kelajuran peredaran uang menunjukkan kecenderungan yang selalu menaik, yaitu secara perlahan nilai V akan semakin bertambah besar. Selain itu juga diungkapkan beberapa faktor penting yang akan menaikkan nilai V dalam jangka panjang, seperti sistem pembayaran gaji yang semakin naik, perbaikan dalam sistem keuangan, dan perbaikan dalam sistem perhubungan. Selain itu, kaum monetaris ini juga memandang uang sebagai titik sentral untuk mengerti berkembangnya makroekonomi dari waktu ke waktu. Jadi terkait pandangan kaum monetaris itu seperti itu. Uang itu dijadikan sebagai acuan perkembangan ekonomi dari segi makro dari waktu ke waktu. Jumlah uang yang beredar dari sudut pandang ini merupakan unsur utama pertumbuhan jangka pendek GNP nominal. Sedangkan dalam jangka panjang, uang merupakan unsur utama yang menentukan harga. Uang beredar merupakan besaran stok dan merupakan sesuatu yang dapat diukur, sedangkan GNP merupakan arus pendapatan. Apabila perubahan tersebut diukur secara relatif terhadap pendapatan nasional atau GNP, maka dinamakan dengan income velocity. Jika velocity money dianggap konstan, maka perubahan stok uang beredar akan sebanding dengan pendapatan nominal. Untuk perhitungannya yaitu V sama dengan YN per M. YN atau M. Dari persamaan di atas terlihat bahwa V atau velocity of money merupakan rasio perbandingan antara pendapatan nominal dengan stok uang beredar nominal. Laju peredaran uang atau velocity of money memiliki hubungan erat dengan perilaku permintaan akan uang. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait velocity of money. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.